Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gulo. Saya kuliah di Universitas Nyimpura. Saya mengambil jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Teman-teman, pada saat ini saya mencoba sharing kepada kita tentang ilmu ekonomi pembangunan. Bagaimana ilmu tersebut bisa muncul dan kemudian dan secara perkembangannya. Terus kemudian bagaimana ilmu ekonomi pembangunan itu bisa menjadi sebuah teori. Nah, yang pertama kita dulu mengetahui bahwa ilmu ekonomi pembangunan itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu selain memperhatikan masalah efisiensi alokasi sumber daya produktif, terus kemudian kesinambungan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan memberi perhatian pada mekanisme ekonomi, sosial, dan politik. Jadi ekonomi pembangunan memiliki pembahasan yang sangat begitu luas. Teman-teman, juga kita belajar tentang munculnya teori ekonomi pembangunan. Jadi munculnya itu ketika para peneliti itu melihat bahwa suatu negara ataupun antar negara itu memiliki berbagai ketimpangan, sehingga misalnya kita lihat di Indonesia saja, misalnya kita lihat di Jakarta bahwa ada sesuatu ketimpangan distribusi pendapatan antara yang kaya dan yang sangat miskin. Nah, itu kemudian muncullah yang dinamakan dengan teori ekonomi pembangunan. Nah, kalau kita belajar bahwa tujuan mempelajari ekonomi pembangunan ini yaitu agar mencapai kesejahteraan maksimum. Terus apa itu kesejahteraan maksimum? Kesejahteraan maksimum itu adalah ada salah satu pendapat para ahli di sini mengatakan, yang bernama Sen, mengatakan bahwa kekayaan bukan tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya, atau juga kebebasan yang dimiliki seorang dalam pilihan dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya dan kontrol yang dimilikinya terhadap barang komoditi seperti mikroekonomi dasar. Nah, maksudnya adalah bahwa bagaimana kesejahteraan itu terjadi ketika dia bisa memanfaatkan sesuatu hal, misalnya barang, bagaimana itu bisa berguna. Nah, terus kemudian kita belajar tentang 3 nilai ekonomi pembangunan. Ada satu, yang pertama kecukupan. Maksudnya ini bagaimana sandang papan dan pangan itu tercukupi. Terus kemudian harga diri. Harga diri ini berhubungan dengan setiap individu ingin menjadi manusia yang sesungguhnya atau dia memiliki kebebasan untuk mencapai sesuatu. Terus kemudian kebebasan dari sikap menghamba, ya ini berhubungan dengan kemerdekaan, tidak diperbudak dan bebas melakukan apa saja untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Terus kemudian keragaman struktural suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang. Nah, kita bisa lihat dari keberagaman ini yaitu ukuran negara dan tingkat pendapatan. Nah, jelas bahwa luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan per kapita nasional merupakan determin faktor tentu penting dalam besar kecilnya potensi ekonomi suatu negara dan negara-negara lainnya. Nah, terus kemudian latar belakang sejarah. Di sini hampir semua negara Asia Afrika pernah dijajah oleh kekuasaan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Prancis, tetapi juga ada negara-negara Eropa lainnya. Oleh karena itu, struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya memiliki bentuk dan model yang hampir sama dari bekas negara jajahannya. Yang penting adalah kekuatan koloni Eropa telah meninggalkan dampak abadi yang dramatis terhadap struktur ekonomi dan politik serta institusional di bekas-bekas daerah jajahannya di Afrika dan di Asia. Terus kemudian sumber daya fisik dan manusia. Nah, ini jelas sekali bahwa suatu negara itu maju atau tidak itu juga dapat dilihat dari bagaimana sumber daya fisik. Maksudnya sumber daya fisik ini sumber daya alam yang seperti tanah dan segala macam, dan sumber daya manusianya juga. Nah, ini sangat berpengaruh apakah suatu negara itu memiliki kemajuan atau tidak. Terus kemudian komposisi etnik dan agama. Jelas bahwa
secara umum semakin besar keragaman etnik dan agama suatu negara, semakin besar pula kemungkinan gejolak internal dan instabilitas politiknya. Jadi tidaklah mengherankan kalau hampir semua negara di dunia begitu sangat rumit untuk mencapai keberhasilan apabila memiliki berbagai keberagaman. Tetapi keberhasilan dalam cepatnya keberhasilan suatu negara, misalnya negara Korea dan juga Taiwan, Singapura, Hong Kong, itu karena mereka memiliki keberagaman etnis yang tidak banyak. Terus kemudian kalau kita melihat sejarah perkembangan evolusi di Asia, bagaimana negara-negara di Asia ini kemudian memiliki beberapa negara yang disebut di PAES, dan kemudian ada juga negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kita sedikit mengulas tentang ini, perbedaan antara negara berkembang dan negara-negara yang di PAES. Yang pertama, ciri-ciri negara berkembang yaitu tingkat pendapatan rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, terus kemudian tingkat korupsi tinggi, laju pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rendah, penguasaan minim. Nah, itu adalah ciri-ciri negara berkembang. Terus kemudian negara-negara IPAS, negara-negara IPAS ini adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi yang ada di Asia, yang seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Nah, negara Indonesia juga termasuk ya, yang memiliki ciri-ciri yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terus turunnya tingkat ketimpangan pendapatan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas. Terus kemudian ada salah satu hipotesis. Di sini kita belajar tentang hipotesis putar balik. Nah, hipotesis putar balik ini berbentuk kurva Kasnet, yaitu bentuk kurva terbalik menyatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk, tidak merata, tetapi pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan semakin membaik. Maksudnya adalah suatu negara itu kalau pada tahap awal misalnya proses pertumbuhan ekonominya tinggi, itu biasanya memburuk karena memiliki berbagai ketimpangan, banyak sekali ketimpangan. Tetapi pada tahap selanjutnya itu akan otomatis terbentuk, ataupun range ketimpangan itu akan semakin mengecil. Nah, itu maksudnya daripada hipotesis terbalik. Jadi sampai di sini aja yang bisa saya bahas pada ekonomi pembangunan, sejarah dan evolusi perkembangannya. Yang menjadi kesimpulannya adalah ini, yaitu ketimpangan pendapatan di suatu negara merupakan langkah awal munculnya teori ekonomi pembangunan, di mana tujuannya agar distribusi pendapatan suatu negara merata dan juga perbedaan ketimpangan antara suatu negara bisa berkurang. Tetapi dalam sejarahnya berbagai faktor itu, minimnya pendapatan suatu negara disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu kondisi geografis, struktur sosial, politik, dan faktor sejarah, di mana saling berhubungan erat apakah suatu negara itu maju atau tidak. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.